Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali duduk di majlis ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masih di hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15. Pada pertemuan sebelumnya terakhir kita bahas tentang penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyukrim jarahu." Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam falyukrim jarahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Al-karam laisa lahu dhabit fi syara'. Memuliakan di sini tidak ada ketentuan baku yang ditentukan oleh syariat. Oleh karenanya fayurja'u fihi ilal urf, maka ini dikembalikan kepada uruf, adat kebiasaan manusia. Fama ta'arafa alaihi an-nasu annahu ikramun fa innahu ma'murun bibazlihi li jarihi. Apa saja yang dikenal oleh manusia bahwa perbuatan tersebut adalah pemuliaan, maka hendaklah sesungguhnya seorang itu diperintahkan untuk berusaha melakukannya untuk memuliakan tetangganya. Jadi memuliakan itu tidak ada ketentuan yang baku oleh syariat, sehingga kembali kepada uruf, ya, kepada adat kebiasaan manusia. Kalau di satu tempat, ya, dipandang ada suatu tindakan itu termasuk memuliakan, berarti itulah yang disebut dengan memuliakan, ya. Wa minal ikram ilqa'us salam, dan termasuk memuliakan adalah mengucapkan salam. Wa minhu da'watuhu ila baitika lit-ta'am, dan diantaranya adalah mengundang ke rumah untuk makan, awil qahwah, atau untuk ngopi-ngopi, ya. Wa minal ikram, dan diantara memuliakan adalah ijabatu da'watihi, yaitu memenuhi undangannya. Idza kana 'indahu walimatu li'ursin aw li ghairihi, bila tetangganya tersebut, ya, ada walimah lalu mengundangnya, baik itu walimatul urs atau walimah yang lainnya, walimah pernikahan atau walimah yang lainnya, maka di antara memuliakan tetangga, bila tetangganya mengundangnya, maka wajib bagi dia untuk memenuhi undangan tersebut. Dan segala macam bentuk yang dianggap oleh suatu masyarakat di suatu tempat itu termasuk pemuliaan, maka itulah yang dinamakan dengan memuliakan tetangga, ya. Dan tempat yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Makanya di sini yurja'u ila al-urf, dikembalikan kepada uruf setempat, ya, kebiasaan orang setempat, ya. Kalau biasa misalkan memuliakan tamu itu
memuliakan tetangga itu kalau ada tetangganya lewat dipanggil, diajak ngopi. Berarti kalau di suatu tempat yang termasuk memuliakan seperti itu, berarti ya dia mesti ajak ngopi-ngopi dulu ya. Baik. Fa in qila wa manil jar, fa in qila wa manil jar, kalau ditanyakan siapakah yang dikatakan tetangga itu, fal jawab annahu man kana qariban min baitika wa manzilika. Maka jawabannya adalah siapa saja yang dia itu dekat dari rumahmu atau tempat tinggalmu. Ya. Itu dinamakan dengan tetangga. Dan tetangga juga ya, ini juga tidak ada ketentuan secara baku yang mana yang dikatakan tetangga, ya. Laisa lahu dhabitun fayurja'u fihi ilal urf. Maka ini juga dikembalikan kepada uruf. Fa fil qura as-saghirah qalilatul buyut yakadu an yakuna ahlul qaryah kulluhum jiranan. Ya. Misalkan di suatu perkampungan kecil yang sedikit sekali rumah, ya, ini nyaris semua orang yang ada di perkampungan tersebut, ahlul qaryah, ya, itu hampir semuanya itu disebut dengan jiron, disebut dengan tetangga. Jadi kalau di suatu perkampungan kecil, ya, yang sedikit sekali rumah, ya, atau di satu komplek, ya, maka bisa dikatakan dalam lingkup itu semuanya adalah tetangga. Wa amma fil madinah al-muzdahimah fayaqillu wasful jar. Adapun kalau di kota besar yang ramai, ya, maka yang termasuk dengan kategori jar ini, kategori apa namanya tetangga ini, ya, menyempit dia, ya, menyempit, ya. Semakin besar semakin menyempit, semakin kecil semakin membesar, ya. Fayaqulu wasful jar. Faqad yakunul jar faqat wa man jawara baitaka. Ya, bisa jadi yang disebut dengan jar itu, yang disebut dengan tetangga itu adalah, ya, yang memang dekat dengan rumahmu. Itu kalau di suatu tempat yang memang apa namanya kota besar yang ramai, muzdahim. Ini jika dipandang dari satu sisi. Demikian pula misalkan dalam sebuah gedung, fi imaratin kasiratus syuqaq, dalam sebuah gedung yang banyak, ya, gedung besar yang banyak ruangan-ruangannya, banyak apartemen-apartemen, ya. Maka yang dinamakan, yang termasuk dalam kategori jar, tetangga di situ adalah man kana fid dauri alladhi anta fihi. Adalah orang yang, ya, dia tinggalnya di lantai yang sama dengan kamu tinggal di situ. Satu lantai, bukan yang di lantai atas atau yang di lantai bawah. Ya. Itu dinamakan dengan jar. Wa amma fil badiyah faqad yakunu jaran man kana bainaka wa bainahu aktsar min kilometer. Adapun kalau di pedalaman itu, di pelosok, ya, maka yang dinamakan dengan jar, yang dinamakan dengan tetangga itu adalah orang yang berada rumahnya itu kira-kira 1 kiloan, ya. Karena rumahnya sangat sedikit, seperti di perkampungan tadi kan, di perkampungan kecil sedikit sekali rumahnya, biasanya jaraknya itu jauh-jauh, ya. Maka kira-kira 1 kilo itu masih dikatakan apa namanya tetangga. Nah, makanya tadi kalau dia sedikit, ya, rumahnya, maka dia maknanya melebar. Kalau semakin ramai maka menyempit. Sehingga kalau di kota besar, di tempat yang ramai penduduk,
maka yang dinamakan dengan tetangga itu adalah yang dekat dengan rumah kita. Ya. Jadi kemudian dikembalikan lagi kepada uruf, ya. Kembalikan lagi kepada uruf karena tidak ada ketentuan yang disebutkan oleh syariat. Yang dimaksudkan dengan jar itu, yang dinamakan dengan tetangga itu seperti tidak ada. Maka ketika tidak ada nas yang menyebutkan tentang itu, maka dikembalikan kepada uruf, ya, dikembalikan kepada uruf. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu memuliakan tamunya. Ini adalah perangai kebaikan yang ketiga dari hadis ini. Yang pertama, ya, berkata baik atau diam. Yang kedua, memuliakan tetangga. Dan yang ketiga adalah memuliakan tamu. Wa qawluhu falyukrim, sabda Nabi SAW, ucapan Nabi SAW, falyukrim, hendaklah dia memuliakan. Al-lam ay lamul amr, ya, falyukrim, ada kata fal, ada lamnya di situ, ya. Maka lam di sini adalah lamul amr, lam yang menunjukkan suatu perintah, ya. Sehingga maksudnya falyukrim, maka di sini perintah. Fayajibu an yukrima dhaifahu, maka wajib bagi dia itu memuliakan tamunya. Ya. Wadhaif, dan tamu itu dikatakan, seorang itu dikatakan tamu bila dia terpenuhi dua sifat. Bila terpenuhi dua sifat. Yang pertama, an yakuna min kharijil balad. Sifat yang pertama adalah orang tersebut dari luar daerah, ya. Bukan satu daerah, misalkan dari kota lain, dari negeri lain, dan seterusnya, dari provinsi lain, ya, bukan satu daerah, ya, tapi min khariji al balad, ya, dari luar daerah. Yang kedua, an yaqsidaka bi'ainika fi manzilika. An yaqsidaka bi'ainika fi manzilika. Yang kedua, ya, orang tersebut betul-betul dia punya niat, punya tujuan itu menemui kamu, yaitu menemui seseorang. Ada orang dari luar daerah, dia datang ke suatu tempat, ya, dan dia punya tujuan ingin singgah di rumah seseorang, ya. Ya, betul-betul dia berniat untuk singgah di rumah tersebut, ya, menemui orang tersebut. Maka ini namanya baru ad-dhaif, baru dinamakan dengan tamu. Jadi yang pertama apa? Harus dari luar daerah. Yang kedua, dia memang punya maksud dan tujuan, punya niat, ya, bi'ainika, memang orang yang ditujunya itu orang yang dia maksud itu, ya. Dia ada maksud untuk singgah di rumah tersebut, ya. Maka inilah dinamakan dengan tamu. Fa in qasadaka min dakhilil balad fa huwa zairun wa laisa dhaifan. Ya, jadi kalau misalkan orang yang punya niat tadi, punya tujuan untuk bertemu dengan seseorang, ya. Nah, orang yang ingin bertemu tersebut memang sama-sama satu daerah, maka ini bukan tamu namanya, ya. Misalkan Ana mau ke rumah Wendy, yang kata satu tempat kan, satu daerah di Pino, ya, ini bukan tamu namanya, ya, tapi zair, penziarah, pengunjung. Nah, itu namanya pengunjung, bukan dhaif dalam bahasa Arab yang diartikan dengan tamu, ya. Jadi kalau satu daerah
ya, itu namanya bukan tamu. Meskipun memang ada niat berjumpa dengan ya orang tersebut. Wa in kana min kharijil balad walam yaqsidka falaysa dhaifan. Ya. Adapun kalau memang dari luar daerah tetapi dia tidak ada maksud, ya, tidak ada niat tujuannya orang tertentu yang ia temui, maka ini juga bukan dhaif. Ya. Tetapi sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa yang dinamakan dengan dhaif itu adalah an-nazil bika karajulin musafirin nazala bika. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tamu itu adalah orang yang singgah ke rumahmu, seperti orang musafir yang singgah ke rumahmu. Maka ini adalah dhaif yajibu ikramuhu, adalah tamu yang wajib dimuliakan. Ya. Di antaranya yang menjelaskan tentang hal ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga disebutkan pula oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi setiap yang orang musafir dari luar daerah, ya, kemudian dia singgah di rumah seseorang, maka dia menjadi tamu bagi orang tersebut. Ya. Ya. Jadi itu adalah tamu. Nah ini, jadi di sini ada perbedaan pendapat dari ulama tentang mana yang dinamakan dengan dhaif. Ya. Ada yang menyatakan mesti dia itu punya tujuannya, orang yang dituju itu harus jelas. Kalau tadi yang penting syarat yang pertama terpenuhi, yaitu mesti dia itu dari seorang yang musafir, yang memang melakukan perjalanan. Orang yang dari luar, ya, dari luar daerah yang dia memang melakukan perjalanan, sedang safar, lalu dia singgah di suatu tempat, singgah di rumah seseorang. Meskipun dia tidak ada tujuan untuk singgah di situ, maka itu termasuk ya tamu yang wajib untuk diikramkan, yaitu dimuliakan. Wallahu taala a'lam. Akan tetapi walakin jaral urfu al-ana anna min ikramin man tuqabiluhu an tad'uwahu ila manzilik. Tetapi kebiasaan ya sekarang ini, ya, di tengah-tengah masyarakat, biasanya kalau berjumpa dengan orang yang belum kita kenal, orang yang kita jumpa di ada orang musafir, ya, kita bertemu dengan dia lalu dipanggil ke rumah. Ya, dipanggil ke rumah lalu diberikan jamuan dan seterusnya. Ya. Maka ini ya urf, ya, atau kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat itu termasuk juga bentuk pemuliaan. Ya, bentuk pemuliaan. Dipanggil ke rumah, ya, diberi jamuan dan seterusnya. Tapi ini fayuqalu hadza minal karam al mustahab. Ini termasuk memuliakan yang sifatnya itu adalah mustahab. Hukumnya mustahab, bukan hukum yang wajib. Tapi kalau sifat yang tadi itu wajib. Ada orang musafir dari luar daerah, ya, kemudian dia singgah di tempat kita, ya, dia ingin berteduh sebentar, ingin tinggal di situ sebentar, ya, maka itu wajib untuk kita muliakan, ya. Walakinnahu laisa wajiban syar'an. Tetapi kalau yang model tadi itu tidak wajib secara syar'i. Kalaupun dia tidak memuliakannya, artinya ya tidak memberikan pemuliaan sebagaimana tamu yang wajib, ya. Kalau tamu yang wajib itu hari pertama itu wajib dimuliakan, diistimewakan, ya. Itu waktunya adalah sehari semalam, ya. Nah, maka yang demikian itu wajib untuk dimuliakan. Adapun
Kalau yang seperti tadi yang kita jumpai, ya, yang tidak memenuhi tadi apa? Syarat yang tadi, ya. Kita jumpa dengan orang, kita panggil ke rumah, kemudian kita jamu, nah itu bukanlah suatu yang wajib. Ya. Sehingga kalau kita tidak menjamunya dengan jamuan yang istimewa, maka ini tidak berdosa. Mungkin hanya sekedar kasih air putih atau minum kopi dan seterusnya. Nah, maka ini tidak mengapa. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam falyukrim dhaifahu. Yuqalu fi dhabit al-ikram ma sabaqa fi ikramil jar. Ma sabaqa fi ikramil jar. Kembali lagi tentang ketentuan memuliakan itu kembali kepada uruf, sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan tentang memuliakan tetangga. Jadi sama, yang dimaksud dengan ikram itu tidak ada ketentuan ikram memuliakannya seperti apa. Itu sehingga kembali kepada uruf, Jadi kaidahnya adalah annama lam ya'ti syar'u bitahdidihi yurja'u fihi ila urfin nasi, bahwa apa saja yang tidak dibatasi oleh syariat maka itu dikembalikan kepada uruf manusia. Yang tidak ada ketentuan baku dari syariat, penjelasan dari syariat, maka itu dikembalikan kepada uruf manusia, kepada adat kebiasaan manusia. Karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam manzumahnya beliau mengatakan, wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi bisyar'i kal hirzi fa bil urfi uhdudi. Setiap apa yang datang tanpa dibatasi oleh syariat, seperti misalkan al-hirs, maka ditentukan batasannya oleh uruf. Ya. Hirzun itu, al-hirs dalam bahasa Arab itu artinya ma yuhfazu fihil mal, sesuatu tempat yang disimpan pada tempat tersebut harta. Ya, jadi itu tempat untuk penyimpanan harta, itu hirzun, hirz. Ya. Nah, kata hirz ini, lafaz hirz ini artinya sesuatu tempat untuk menyimpan harta. Dan ini berbeda-beda, satu uruf dengan uruf yang lainnya. Ya. Dan syariat tidak menjelaskan harus seperti ini, tidak. Maka dikembalikan kepada uruf. Ya. Fabil urfi uhdudi. Ya. Maka ditentukan atau dibatasi oleh uruf, adat kebiasaan. Kadang, ya, di sebagian orang, kalau dia meletakkan sesuatu di atas mejanya atau mungkin di lacinya, ya, misalkan menyimpan duit di lacinya, itu sudah namanya menyimpan. Itu sudah namanya tempat penyimpanan yang aman. Sehingga kalau ada orang yang mengambilnya, berarti orang itu mencuri barang dia. Dan itu bukan keteledoran dia, karena dia telah menyimpannya di tempat yang memang tempat penyimpanan. Tapi bisa jadi di sebagian daerah, di sebagian tempat, kalau hanya meletakkan di laci itu termasuk keteledoran, bukan menyimpan barang yang sebenarnya. Atau mungkin sebagian orang menyimpan di saku baju, itu sudah namanya hirs, menyimpan yang aman, betul-betul menyimpan. Ya. Tapi mungkin sebagian orang, ya, di sebagian daerah kalau hanya diletakkan di saku baju itu bukan menyimpan. Sehingga kalau hilang
ya, maka berarti itu karena keteledorannya. Contoh misalkan ada orang menitipkan barang, ya, dia menitipkan emas misalkan, dia titipkan emas. Kita tahu kalau emas itu permata, perak dan seterusnya. Tentu saja kalau kita menyimpan berdasarkan kebiasaan kita, ya kan, uruf kita, dia harus disimpan di kotak yang aman misalkan. Harus ada kotak tertentu atau disimpan di lemari tertentu, ya. Lalu ada orang yang menyimpannya di saku bajunya. Maka orang ini, ya, apabila barang tersebut diambil orang lain, dicuri orang lain, datang pencuri, maka dia bertanggung jawab atas barang tersebut. Ada orang nitipkan barang, ya, nitipkan barang emas, tetapi dia tidak simpan di tempat yang aman. Secara uruf, kebiasaan suatu daerah tersebut, tempat yang untuk penyimpanan hal-hal yang berharga seperti itu, seperti emas, perak, permata dan seterusnya, harus disimpan misalkan di berangkas atau di kotak tertentu, disimpan di lemari. Itu baru namanya menyimpan. Itu baru namanya tempat penyimpanan. Baru dinamakan dengan hirs. Nah, lalu ada orang ini, dia simpan, misalkan hanya simpan di laci atau mungkin di saku bajunya, kemudian dicuri oleh orang lain. Maka orang yang dititipkan barang tersebut, dia harus bertanggung jawab atas barang yang hilang. Karena apa? Hilangnya barang tersebut karena keteledorannya, ya, karena keteledorannya, ya. Dia tidak perhatian dengan barang tersebut karena dia tidak menyimpannya pada tempatnya. Tapi kalau dia sudah simpan yang aman, ya, di lemarinya, di tempat mungkin di berangkas dan seterusnya, tiba-tiba ternyata barang tersebut dicuri orang, maka dia lepas tanggung jawab dia, karena dia sudah menjaga dengan sebaik-baiknya, ya, dia tidak bertanggung jawab atas itu, ya, karena memang sudah ditempatkan, memang sudah disimpan di tempat penyimpanan yang aman, ya. Berbeda dengan yang tadi termasuk teledor dia, ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan hirs. Maka dikembalikan kepada urf. Di sebagian tempat yang dimaksud dengan hirs itu harus yang memang sangat itu, ya, sangat tertutup rapi, tertutup rapat, tersembunyi dan seterusnya. Nah, dan hirsnya, penyimpanannya barang-barang berharga seperti emas dan lainnya, berbeda dengan hirsnya harta berupa hewan, misalkan hewan ternak, tentu berbeda, ya kan? Tidak mungkin kita menyimpan emas itu kita simpan di kandang kambing. Itu sama-sama hirs namanya, ya kan? Tapi secara uruf berbeda, ya. Kalau untuk uruf penyimpanan barang seperti emas dan lain sebagainya harus di kota. Kalau hewan ternak ya tentu di kandang. Maka kalau disimpan di kandang ya berarti ini teledor orangnya, ya, tidak disimpan namanya, maka dia bertanggung jawab kalau barang itu hilang. Bisa dipahami, ya? Baik. Jadi seperti itu. Jadi segala sesuatu yang datang tanpa dibatasi syariat, maka dikembalikan kepada, ditentukan oleh uruf, ya, batasannya. Wal hirzu ma tuhfazu fihi al amwal wa takhtalifu bi ikhtilafi amwal wal buldan. Ini yang kita sebutkan tadi. Hirz itu adalah sesuatu tempat yang digunakan untuk menyimpan harta dan berbeda, ya, penyimpanannya sesuai dengan perbedaan harta atau suatu negeri, tempat dan kondisi. Fahuna ikramud dhaif la dhabita lahu. Dan sini ikram terhadap dhaif, pemuliaan kepada tamu pun juga demikian, tidak ada dhabitnya, tidak ada ketentuan baku dari syariat. Maka dikembalikan kepada uruf. Faminan nasi man ikramuhu an tuzbah lahu dhabihatun. Di antara manusia, ya, ada yang cara memuliakannya harus disembelihkan kambing.
Ini yang contoh yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kalau ada tamu misalkan, ya tamu datang itu, mungkin satu negeri, satu tempat, satu daerah, kalau ada tamu itu harus misalkan disembelihkan kambing. Maksud disembelihkan itu bukan mempersembahkan menyembelih untuk selain Allah, bukan maksudnya itu ya, tapi maksudnya menghidangkan hidangan kambing. Ya, beli kambing, sembelih atas nama Allah, Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar, kemudian dimasak, dihidangkan kepada tamunya. Mungkin di suatu daerah ada yang seperti itu adatnya. Ya, kalau memuliakan tamu yang sebenarnya seperti itu. Nah, maka di daerah tersebut kalau memuliakan tamu harus seperti itu. Ya, karena dobitnya atau ketentuan memuliakan tamu itu dikembalikan kepada urf setempat. Kalau suatu daerah cara memuliakan seperti itu, berarti dia harus mengikuti cara pemuliaan kepada tamu seperti itu. Ya, ini namanya dikembalikan kepada urf. Wa minan nasi man ikramuhu duna dzalik. Ya, di antara sebagian manusia mungkin di suatu daerah, ya mungkin pemuliaannya ya tingkatannya di bawah itu. Ya, mungkin disembelihkan ayam, ya. Atau harus dibelikan ikan dan seterusnya. Wa minan nasi man ikramu fauqa dzalik. Ada juga yang pemuliaannya mesti di atasnya lagi. Levelnya lain, lebih tinggi lagi misalkan. Harus disembelihkan onta. Nah, ini berbagai macam ini ya. Maka kembali kepada uruf. Ya. Fawaidul hadis. Kita masuk kepada faedah hadis. Masih ada waktu ya? Masih. Min fawaidil hadis, di antara faedah hadis, anna dinal Islam dinun syamilun fakama annahu nazzama ilaqatal 'abdi bi rabbih faqad nazzama ilaqatal 'abdi ma'a man hawlahu wa ma'a nafsihi. Di antara faedah hadis adalah bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Sebagaimana Islam itu telah mengatur bagaimana hubungan hamba dengan Rabb-nya, maka Islam juga mengatur bagaimana hubungan hamba dengan orang di sekitarnya. Ya, demikian pula Islam mengatur bagaimana hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Ya, itu diatur oleh Islam. Ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innad dina indallah al-Islam. Itu penegasan dari Allah itu. Agama satu-satunya di sisi Allah, Islam. Karena Islam inilah agama yang paling sempurna, lagi paripurna. Tidak ada agama yang sempurna selain daripada Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga dia di akhirat nanti termasuk orang yang merugi kalau mencari selain Islam. Ya, maka ini hadis ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Islam mengatur semuanya, hubungan kepada Rabb-nya, hubungan kepada sesama manusia, hubungan kepada seorang hamba kepada dirinya sendiri. Itu semuanya diatur oleh Islam. Yang kedua, wa minal fawaid anna ma dzakara fi hadzal hadis, anna ma dzukira fi hadzal hadis min al-khisal ats-tsalas min muqtadayati al-iman billahi wal yawmil akhir. Bahwa apa saja yang disebutkan di dalam hadis ini yang kita bahas ini dari perangai-perangai kebaikan itu termasuk konsekuensi dari beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, konsekuensi dari iman kepada Allah dan hari akhirat. Konsekuensinya adalah di antaranya tadi yang disebutkan dalam hadis ini, bila seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata yang baik atau diam. Hendaklah dia itu memuliakan tetangganya, hendaklah dia itu memuliakan tamunya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, di antara faedah dari hadis ini adalah annal iman billah wal yaumil akhir yahmil ala fi'lil hasan wa tarkil qabih. Bahwasanya beriman kepada Allah dan hari akhir itu akan membawa seseorang untuk berbuat
perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Dan di antara faedah annahu kullama izdada imanul abdi billahi wal yaumil akhir izdada ittisafan bil khisalil hasanah. Semakin seseorang itu bertambah keimanannya kepada Allah dan hari akhir, maka semakin bertambah pula dia berhias diri dengan perangai-perangai kebaikan. Ya. Jadi semakin seorang itu imannya semakin tinggi kepada Allah dan hari akhir, dia semakin memperbagus amalan-amalan kebaikannya. Di antara faedah dari hadis ini bahwa al-has wal ighraq min al-asalib allati tujibul amal al-hasan wa tahmilu ala tarkil qabih. Bahwa dorongan dan motivasi itu adalah salah satu uslub atau metode, cara yang bisa menjadikan seseorang itu melakukan kebaikan, perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Ya, betapa banyak orang yang sadar, yang mendapatkan hidayah karena mendapatkan motivasi, ya, sehingga dia pun bersemangat untuk melakukan amal kebaikan dan dia kemudian meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Ya, karena termotivasi oleh ayat, termotivasi oleh hadis yang dia dengar. Ya, maka ini salah satu uslub atau metode dalam menyampaikan ilmu, ya, memberikan motivasi kepada orang. Kita lanjutkan aja ya. Kita selesaikan sedikit. Dan termasuk faedah, ya, annahu yajibu 'alal insani an yaqula khairan aw yasmut. Ya, faedah dari hadis ini, termasuk faedah dari hadis ini adalah wajib bagi seseorang itu berucap yang baik atau jika tidak maka dia diam. Wa minal fawaid, dan termasuk faedah al-hassu ala hifdzil lisan wa intibahi lahu indal kalam. Faedah yang berikutnya adalah dorongan, motivasi, anjuran untuk menjaga lisan dan berhati-hati ketika berbicara. Kemudian yang selanjutnya adalah annal insan idza taraddada fil kalam hal huwa khairun am la fassalamatu as-sukut. Yang berikutnya, bila seseorang dia bingung apakah ucapannya tersebut, apakah perkataannya tersebut baik ataukah buruk, apakah akan memberikan dampak yang baik ataukah memberikan dampak yang buruk, ya, maka yang lebih selamat adalah dia diam. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang ke-9, wujubu ikramil jar, wajib memuliakan tetangga. Faedah yang berikutnya, wujubu ikramil dhaif, wajib memuliakan tamu. Faedah yang berikutnya, anna ikramal jar wa ikramil dhaif yarji'u fihi ila al-urfi li'annahu lam yuhaddad. Bahwa yang dinamakan memuliakan tetangga atau memuliakan tamu itu dikembalikan, ya, kepada uruf, adat kebiasaan, karena syariat tidak membatasinya. Yang berikutnya, anna dinal Islam dinun ijtimaiyun wa dinu alaqatin hasanah ma'a man haulana. Bahwasanya Islam itu adalah agama sosial, agama yang memperhatikan hubungan baik antara sesama. Ya. Kemudian ini diambil dari kaedah dari hadis ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, ya, sebagaimana perangai yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, yaitu bagaimana disebutkan dalam hadis ini seseorang itu harus berkata yang baik, kalau jika tidak maka dia diam. Bagaimana di sini disebutkan harus memuliakan tetangga. Nah, ini agama yang memperhatikan tentang masalah sosial. Bagaimana harus memuliakan tamu dan seterusnya.
Sisi yang lain, pemuliaan itu dikembalikan kepada uruf, di mana apa yang dipandang oleh manusia itu adalah termasuk pemuliaan, maka itulah yang dinamakan dengan pemuliaan. Maka dari sini ya disimpulkan bahwasanya Islam itu adalah agama sosial dan agama yang sangat memperhatikan hubungan baik antar sesama. Hadza wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang ke-15 dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu taala alam. Yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menerima kebenaran, mengamalkannya dan menyampaikannya kepada kaum muslimin. Dan yang salah itu semata-mata dari diri kami pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari yang salah tersebut. Demikian juga para ulama. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah meluruskan dengan cara Allah, dan semoga Allah melupakan kita dari sesuatu yang salah tersebut sehingga kita tidak pernah bisa mengamalkannya dan menyampaikannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.